Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan bab keempat mengenai ijma. Bab keempat mengenai ijma. Kita telah melewati pembahasan Al-Quran, yaitu Alkitab, dan juga melewati pembahasan Al-Akhbar atau As-Sunnah atau hadis. Sudah tahu kita secara garis besar mengenai istidlalnya, bagaimana pendalilannya, bagaimana hujahnya, bagaimana konsekuensi dari sebuah dalil Al-Quran dan Sunnah secara umum. Secara umum, lagi-lagi Anda menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya apa yang antum pelajari di sini tidak menjadikan cukup bagi antum memahami usul fikih secara menyeluruh. Tapi setidaknya dengan belajar ini antum dapat bentuk mujmal atau kita bilang generalnya dari pelajaran usul fikih, pelajaran usul fikih. Karena pembahasan sunnah itu termasuk pembahasan yang panjang, seperti kitab juga pembahasan panjang. Maka biasa para usuliyun itu mempunyai kitab ya. Kitab usul fikih mereka itu terkadang terbagi menjadi 7 pembagian kitab. Dan ada yang mereka membuat itu pembahasan sunnah doang, itu bisa satu kitab full. Satu kitab full untuk membahas sunnah saja. Mulai dari sunnah fi'liyah, qauliyah, kemudian takririyah, kemudian bagaimana wajah tarjih bainahuma, inda ta'arud, ketika ada ta'arud, kemudian bagaimana ketika hikayah dari perbuatan Nabi, kekuatannya bagaimana, kemudian bagaimana mengidentifikasikan sebuah sunnah itu adalah ijma atau tidak dari sebuah cerita dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Misalnya, seorang sahabat pernah mengatakan ya, kunna na'zilu fi ahdi Rasulullah SAW wal Quran yanzil. Dulu kami itu melakukan azl. Azl itu mengeluarkan sperma yaitu di luar kelaminnya perempuan. Nah, kata kunna di situ artinya dulu kami. Kata di situ kami di situ apakah adalah bentuk takrir sahabat bahwasanya itu ijma? Apakah itu bentuk penceritaan bahwasanya hal itu lumrah di antara kita? Itu antara para sahabat atau yang lain, itu ada taujih-taujih yang tidak bisa sembarangan. Karena saya lihat beberapa orang ada yang langsung menghukumi ijma dari hal itu. Apakah bisa atau tidak? Tuh, karena dari hadis itu tetap hadis. Tapi matmunnya yaitu materi dalamnya apakah mengandung ijma atau tidak? Itu harus dipahami. Karena ijma itu mustanadnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dia jadi qot'i. Sedangkan kalau dia hadis yang ahad, itu bersifat dhonni. Apakah bisa menghasilkan qot'i dari lafaznya seperti itu? Itu ada pembahasan lagi. Jadi secara singkat Anda ingin mengatakan bahwasanya apa yang antum dapat di sini itu tidak bisa menjadikan antum puas dengan apa yang ada. Perlu banyak penelitian, perlu belajar lagi untuk mendapatkan yang namanya dzauq, ya kita bilang nikmatnya itu belajar usul fikih, dan kita bilang sesuatu yang intinya itu tidak dipelajari hanya pelajaran seperti yang mudah-mudah seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Ada yang mau coba membaca? Dipersilakan. Hadits Farhan mungkin tadi baru ketemuan, Masya Allah, kita mau baca. Oh, iya, boleh. Silakan. Al-babur rabi' fil ijma'. Al-ijma'u lughatan huwa al-azmu. Qala ta'ala. Ini ayat mana sih, Teh? Ya, apa? Ini enggak ada ayatnya sih, Teh. Bukan, dong. Oh. Enggak tahu ya, di buku saya juga enggak ada ayatnya. Oh, Ada yang punya?
Ya, lanjut aja dulu. Ay i'zimu alaih wa ya'ti bimakna al-ittifaq yuqal ajma'al qaum ala kada ay ittafaqu. Bentar, lanjut. Persilahan. Wastilahan ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammad ala hukmin syar'i fi asrin ghairi asrihi. Baik. Dikatakan di sini bahwasanya ijma itu al-ayah fa in zalika. Oh, fa in zalika min azmil umur ya. Di PDF ada juga nggak ada tulisannya. Allah jazakallah khairan. Asrul. Baik, masya Allah. Baik. Cara ijma itu cara bahasa artinya al-azm, yaitu sesuatu keteguhan kita bilang. Suatu keteguhan. Qala Allah Ta'ala fa in dzalika min azmil umur. Dan itu merupakan dari sesuatu hal perkara yang diteguhkan, perkara-perkara yang terteguhkan kita bilang. Ai i'tazimu. Yaitu i'zimu, yaitu teguhlah kalian. Au dikatakan juga di sini wa ya'ti bi ma'na ittifaq. Dan terkadang kata al-ijma' dan ini lebih banyak ya kita ketemui di istilah-istilah syar'i kata ijma' yaitu maksudnya al-ittifaq, yaitu kesepakatan. Yuqal ajma'al qaum ala kadza, bersepakat suatu kaum terhadap sesuatu hal. Ai ittafaqu, itu mereka bersatu atau bersepakat satu pemikiran, satu pendapat dan lain-lain. Wastilahan, secara istilah ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i fi asrin ghairu asrihi, yaitu kesepakatan para mujtahid. Di sini mujtahid bukan diartikan secara bahasa, tapi secara istilah, itu orang-orang yang sampai ke derajat mujtahid. Min ummati Muhammad, yaitu dari umatnya Rasulullah SAW, yaitu maksudnya adalah orang-orang Islam, ala hukmi syar'in, yaitu bersepakat atas suatu hukum syar'i, bukan bersepakat selain hukum syar'i. Itu juga tidak dinamakan ijma' secara istilah mazhab Syafi'i. Kemudian fi asrin ghairi asrihi, yaitu di zaman selain zamannya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kesepakatan di zamannya Rasulullah, itu bukan dinamakan ijma', Kemudian dan harus di luar dari zamannya Rasulullah. Walau marrah, walau lahzah, walaupun sebentar. Misalnya Rasulullah meninggal, kemudian para sahabat Rasul bersepakat, itu sudah dinamakan ijma'. Jadi disyaratkan adalah di luarnya setelah tiadanya Rasulullah SAW baru dinamakan ijma'. Wallahu ta'ala alam. Dilanjutkan Arif. Syurutul ijma'. Syurutul ijma' wa min khilal at-ta'rif as-sabiq yumkin an na'rifa syuruta al-ijma' wa hiya al-awwal ay yakuna al-mujmi' min al-mujtahidin fala ibrata biwifaqi ghairihim wala khilafihim. Baik, kita baca dulu. Dikatakan di sini syarat-syarat sebuah ijma'. Syarat-syarat sebuah ijma'. Maksudnya syarat-syarat dikatakan hal itu ijma'. Wa min khilal ta'rif as-sabiq yumkin an na'rifa syurut al-ijma'. Dari ta'rif yang telah lewat nih, kita mungkin bisa mengetahui bahwasanya dari ta'rif itu ada syarat-syarat ijma' yang disebutkan. Yang pertama, an yakunal mujmi'un minal mujtahidin. Bahwasanya orang yang bersepakat adalah seorang yang mujtahid, yaitu orang-orang yang mempunyai hak untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung, tanpa taklid kepada ulama lainnya. Itu dinamakan mujtahid. Dan mujtahid itu tergantung bidangnya masing-masing. Ada mujtahid mustaqil,
atau mutlak, kita bilang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan lainnya, Auza'i, kemudian Abu Thawr, kemudian Thawri, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, banyak mujtahid mutlak. Dan bisa juga di sini mujtahidnya adalah juz'i. Juz'i yaitu mujtahid dia pada bidang tertentu. Kalau dia bersepakat mujtahid juz'i ini, misalnya para usuliyun itu kan mujtahid juz'i dalam masalah usul fikih. Mereka bersepakat dalam permasalahan usul fikih, maka sudah masuk dalam keumuman kata mujtahid ini. Mujtahid ini. Jadi nggak mengharuskan di sini mujtahidnya mutlak semua, enggak. Tapi harus bisa juz'i, tapi juz'i dia bersepakat, mereka bersepakat dalam hal yang mereka bidangin. Baik. Kemudian jika ada mujtahid bidang lain, misalnya seperti mujtahid dalam bidang usul fikih, dia itu kemudian berpendapat berbeda dengan apa yang dengan saya bilang tema yang lain, misalnya ada ada kesepakatan di masalah ilmu fikih misalnya, atau kesepakatan di permasalahan ilmu hadis misalnya, ilmu hadis itu ada mujtahidnya masing-masing, misalnya Ibnu Shalah, Az-Zuhri dan lain-lainnya, itu mujtahid ilmu hadis. Tiba-tiba masuklah ke dalam masalah ilmu hadis ini Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah kita hitung sebagai mujtahid juz'i dalam usul fikih. Para ulama di ilmu hadis atau bilang mujtahid dalam ilmu hadis sudah sepakat, misalnya tidak ada lagi namanya tat'if dan tashih. Maksudnya ijtihad dalam hadis itu tidak ada lagi, ditutup. Tapi datang Ibnu Qudamah mengatakan enggak, saya enggak berpendapat demikian. Apakah penyelisihan Ibnu Qudamah ini berpengaruh dengan tema yang lain selain yang dibidanginya? Jawabannya tidak. Tidak. Makanya kalau ada khilaf dari orang lain, yaitu ulama yang lain, yang dia tidak membidangi hal itu, maka khilafnya ghairu mu'tabar. Enggak diakui. Fala ibrata bi wifaqi ghairim wala khilafi. Maka enggak dianggap kesepakatan orang selain mujtahid ini ataupun penyelisihannya. Itu harus antum pahami. Jadi ketika antum membaca sebuah khilaf ulama yang disodorkan sama antum perbedaan pendapat, itu lihat siapa yang berbeda pendapat. Misalnya yang disodorkan, yang bersepakat yang bersepakat dalam satu pendapat adalah misalnya adalah pendapat semua ulama, kecuali kemudian dibuat di buku itu lagi. Kemudian pendapat kedua mengatakan, misalnya pendapat pertama mengatakan haram. Ini ulama mengatakan, semua ulama. Kemudian dia mengatakan boleh. Ini yang berikhtilaf di sini, misalnya masalah usul fikih misalnya. Boleh, ada yang bilang boleh. Tapi yang bilang boleh ini adalah ulama yang nggak membidangi usul fikih. Misalnya yang mengatakan adalah Sibawayh misalnya. Sibawayh kan mujtahid dalam apa namanya? Dalam ilmu nahwu misalnya, dalam lughah. Kata Sibawayh di sini nggak dianggap. Dianggap pendapat dia ini nggak dianggap. Jadi ketika baca-baca sesuatu ikhtilaf, Anda harus perhatikan. Jangan langsung mentah-mentah mengatakan ini ada beda pendapat. Tapi harus dilihat apakah permasalahan ini emang di bidang dia atau tidak. Makanya dalam madzhab Syafi'i, di antara pendapat Syafi'i ya, bahwasanya khilaf dari zahiri, perbedaan pendapat dari zahiri yang menyelisihi pendapat mengenai suatu permasalahan yang berhubungan dengan qiyas. Misalnya permasalahan berhubungan dengan qiyas. Ada di situ ulama udah sepakat di situ bahwasanya pendapatnya haram. Kemudian menyendirilah si zahiri mengatakan boleh. Sedangkan dia nggak berhukum dengan qiyas, maka pendapatnya ditolak. Kenapa? Karena dia sendiri tidak berhukum dengan qiyas, maka pendapat apapun yang berhubungan dengan qiyas, maka pendapatnya yang berbeda di situ tertolak. Begitu juga kalau antum melihat ulama-ulama sekarang. Jadi ketika ada ulama hadis ngasih pendapat mengenai fikih kontemporer, itu antum harus lebih teliti lagi, apakah
diterima nggak perkataannya, karena dia bidang hadis. Apalagi sekarang, ulama sekarang mendekati mujtahid itu nggak ada ya, semua muqallid. Tuh. Dengan keadaan seperti itu, antum harus lebih perhatian terhadap itu. Ketika mendapatkan fatwa, perhatikan fatwanya relevan nggak dari dia dapatnya. Kalau nggak relevan, jangan diambil. Wallahu taala alam. Baik, lanjut. Yang kedua, hadis. Atsani ayyakunu minal muslimin fala ibrata biwifaqi ghairihim wala khilafihi li'anna asy-syara' warada bi ismati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalah. Baik, yang kedua dikatakan an yakunu minal muslimin, yaitu para mujtahid itu harus orang muslim. Orang muslim. Di sini kata muslim di sini umum, ada masuk kepadanya adalah fasik, ada masuk kepadanya adalah mubtadi, ada masuk kepadanya adalah kabair dan lainnya. Baik. Secara ijtihad, mereka itu dibolehkan ijtihad walaupun mereka itu dalam keadaan seorang yang fajir, pendosa. Jadi kalau ada mujtahid seorang pendosa, itu dia boleh berijtihad. Boleh berijtihad. Dan ijtihadnya itu dapat mempengaruhi ijma. Dapat mempengaruhi ijma selama dia masih dalam lingkaran muslim. Maka ijtihadnya masih dihitung. Misalnya ada nama mujtahid namanya Rizky Mahdani misalnya. Mujtahid Rizky Mahdani ini kerjanya adalah minum khamr. Tapi dalam masalah keilmuan itu nggak ada lawan misalnya. Tapi tukang dosa, penzina. Tapi ketika dia bicara masalah ilmu, suatu masalah fikih, dia tuh nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Bukan maksudnya nggak mungkin dia bermain-main sebagaimana dosa dia. Maka ketika seperti itu, kaulnya tetap muktabar. Walaupun menyelisih yang misalnya ulama lain mengatakan haram, dia sendiri mengatakan boleh. Dalam keadaan kayak gini, perkataannya masih muktabar. Perkataannya masih dianggap, masih terhitung. Masih dihitung. Ini harus dipahami kata muslimin ini. Dan ada lagi pembagian, nanti ada mubtadi yang mukafirah sama mubtadi mufasik, yang difasikkan, yang fasik dan yang kafir. Itu pembahasannya lebih panjang lagi karena nanti ada syurut-syurut yang berbeda-beda pendapat ulama. Maksudnya sampai mana dikatakan seorang itu dikatakan mubtadi. Dan perkataan mubtadi di sini adalah perkataan yang sangat sering dilewatin oleh para ulama di kitab-kitab usul fikih, apalagi permasalahan ijtihad. Kemudian dikatakan fala ibrata bi wafaqi ghairihim. Maka nggak dianggap itu kesepakatan orang selain orang muslim, dan nggak dianggap juga penyelisihan selain orang muslim. Walaupun dia mujtahid. Misalnya dia pintar hafal Quran, hafal sunnah, tahu masalah khilaf. Syarat mujtahid semuanya didapatinya kecuali satu muslim. Maka khilafnya itu nggak diterima. Perbedaan pendapat nggak terima dan perkataannya itu dianggap tidak ada. Tidak masuk. Liana syar'ah warada bi ismati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syariat itu telah kita bilang telah menjelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu dalam keumuman ya, secara kalau bersatu itu dalam keadaan sesuatu yang kita bilang apa ya, ismah lebih bagus terjemahannya apa ya kira-kira, sesuatu yang sakral kita bilang, sesuatu yang luar biasa dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang diakui dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalika biqaulih Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan dari perkataan Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam keburukan atau dalam kesesatan. Kata ummati di sini adalah umum, siga umum. Ummati artinya seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kata umatku di sini dipahami oleh para ulama adalah ijma. Ijma itu nggak mungkin menghasilkan sesuatu yang salah.
Dan kata ummati ini sebenarnya bisa masuk juga padanya jumhur. Beberapa ulama memasuki padanya jumhur. Tapi di sini bentuknya bukan bentuk seperti la tajtami ummati, di sini adalah bentuk nafi, tapi bentuk adalah kebanyakan umatku itu nggak mungkin bersatu dalam keburukan atau kesesatan. Walaupun di sini adalah bentuk peniadaan, maksudnya nggak mungkin umatku itu bersatu dalam kesesatan. Tapi di sini yang lebih tepat adalah umat di sini adalah ijma, maksudnya ijma secara umum dengan syarat yang diajukan oleh mazhabnya masing-masing. Mazhabnya masing-masing. Antum harus pahami bahwasanya apa yang menurut antum ijma belum tentu dianggap orang ijma. Tuh. Antum boleh mendakwakan ijma antum, tapi tidak bisa memaksakan definisi ijma antum kepada untuk definisi orang lain. Di antaranya itu definisi yang berbeda ya. Beberapa ulama ada mengatakan ijma itu boleh terjadi pada bidang lain. Misalnya ijma bukan dalam hukum syar'i, tapi misalnya dalam lughah atau bisa juga dalam ilmu sains. Itu mungkin aja ijma. Tapi apakah konsekuensinya sama seperti yang melanggar ijma syar'i, itu ada perbedaan pada pendapat para ulama. Yang ketiga, silakan. الثالث أن يكون الحكم شرعيا لأن الحادثة التي تكون محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعية فإن كانت غير شرعية فإن كانت غير شرعية غيره فإن فإن كانت غير gimana sih? Silakan tulisannya fa in kanat al haditsatu ghairu. Fa in kanat al Terus ya ghairu langsung. Itu takdirnya. Fa in kanat ghairu syar'iyyah bi an kanat lughawiyah fa innahu yanzuru biha ulama'ul lughah aw tibbiyah fa inna ma yanzuru biha al atibba. Oke, baik. Dan di sini katakan ini dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab lain bisa berbeda. Saya lupa mazhab yang lainnya. Di antaranya itu di mazhab kita, mazhab Syafi'i ada yang berbeda ya, yaitu pendapatnya As-Subki, Ibnu Subki dalam kitabnya Ibahat secara Minhaj. Beliau berpendapat bahwasanya ijma itu bisa terjadi di luar hukum syar'i. Tapi yang muktamad adalah bahwasanya ijma itu hanya terjadi pada hukum-hukum syar'i. Bahwasanya ijma itu terjadi pada hukum syar'i, li'anal haditsata allati takunu wal mahalla nadharul fuqaha. Bahwasanya suatu kejadian yang dijadikan sesuatu saya bilang penelitian oleh para ulama, ia adalah kejadian yang bersifat syar'i, yaitu berhubungan dengan hukum syar'i. Fa in kanat ghairu syar'iyatin, kalau dia selain hukum syar'i yang terjadi kejadian sebelum hukum syar'i, bi angkanat lugawiyatan, misalnya mengenai bahasa, fa innahu yang zuru biha ulama lughah, bahwasanya masalah lugawiyah itu hanya diteliti oleh ulama-ulama lughah saja. Au tibbiyah, atau masalah kedokteran, fa innama yang zuru biha al atibba, bahwasanya permasalahan kedokteran juga hanya dilihat oleh para ahli dokter. Baik, sedikit ya pembahasan bahwasanya secara umum ijma secara istilah usuli itu dalam mazhab Syafi'i ya, itu hanya berkisar pada hukum syar'i dengan konsekuensinya, yaitu diantaranya adalah kekufuran kalau menyelisih ijma ya, kufuran, kemudian adalah kefasikan dan kekufuran kalau menyelisih ijma. Akan tetapi ijma selain hukum syar'i itu bisa terjadi, tapi nggak dinamakan ijma secara istilah usul fikih, tetap dinamakan ijma. Konsekuensinya tidak difasikan dan tidak dikufurin, dijadikan takfir atau tidak dikafirkan. Tapi konsekuensinya adalah menyelisihi adat. Kemudian sebagian ulama ada mengatakan kalau masalah lugawiyah itu bisa bilang kan kesalahan lahan lah kita bilang. Kesalahan lahan. Itu juga nggak boleh kita menyelisih ijma para ahli lugah. Walaupun nggak berdosa, tapi kesalahan tetap salah. Ataupun masalah kedokteran.
itu bisa konsekuensinya bisa masalah akal, seperti kurang akal dan lainnya. Tapi nggak dikatakan berdosa. Tidak bahkan dikatakan berdosa. Jadi yang menyelisih ijma yang berdosa itu adalah ijma'nya yang syar'i saja. Adapun ijma' selain itu tidak berdosa, tapi masih ada konsekuensi yang lain tergantung bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Lanjut yang keempat. Ar-rabi' la budda an yaqa' al-ijma' fi asri ghairi asri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Salam. listihalati in'iqadil ijma' fi asrihi. Wa dzalika li'annahu la budda an yakuna ma'al mujtahidin fa in wafaqahum fal qawlu qawluhu wa la ibrata bi wifaqihim wa in khalafahum fal qawlu qawluhu wa la ibrata bi khilafihim. Baik. La budda an yaqa al ijma'u fi asri ghairi asri Rasulullah SAW. Ijma' itu harus terjadi setelah zamannya Rasulullah SAW. Yaitu lebih tepatnya itu setelah Rasulullah SAW meninggal. Istihalatin in iqadil ijma' fi asri. Dikarenakan mustahil yang namanya terjadi ijma' pada zamannya Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Wa dzalika li annahu la budda an yakuna ma'al mujtahid. Dikarenakan ijma' itu harus dari mujtahid, yaitu dari para mujtahid. Fa in wafaqahum fal qaulu. Jika para mujtahid, misalnya nih ada mujtahid pada zaman Rasulullah, misalnya Ibnu Abbas, Abu Bakar dan lainnya. Kalaupun mereka bersepakat dengan perkataan seandainya perkataan Rasulullah SAW itu sama dengan para mujtahid itu, maka yang jadi ibrah itu tetap perkataan Rasulullah. Nggak peduli kita sepakatan mereka. Tapi tetap yang jadi inti itu adalah perkataan Rasulullah SAW. Wala ibrata biwifaqihim. Nggak dihitung, nggak dianggap tuh sepakat para mujtahid pada zaman Rasulullah. Tapi yang dianggap hanya dihitung itu hanyalah perkataan Rasulullah saja. Misalnya Rasulullah menghukumi Rasulullah kita bilang mengumpuli para sahabat. Para sahabat ada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan lainnya. Para mubasyirin bil jannah. 10 misalnya. Kemudian Rasulullah diskusi sama mereka dan ketemulah satu pendapat misalnya haram. Maka Rasulullah haram bilang misalnya. Kata haram di sini bukan ijma' dikarenakan 10 orang. Tapi emang karena dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mau mereka bersepakat, mau mereka bersilang pendapat, tetap apapun yang diputuskan Rasulullah itu yang jadi ibrah, bukan kesepakatan atau perbedaan pendapat mereka. Tuh. Jadi katakan juga wala ibrata biwifaqihim wa in khalafahum. Dan jika mereka Rasulullah menyelisih apa yang mereka sepakati, fal qawlu, maka yang dijadikan inti tetap itu yang dihitung tuh, yang dianggap tuh tetap perkataan Rasulullah. Wala ibrata bi khilafihim. Gak dianggap, gak dihitung perbedaan penyelisihan dari para mujtahid yang seandainya ada di zaman Rasulullah SAW. Secara hukum para mujtahid pada zaman Rasulullah itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Mubasyirin bil Jannah, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain. Semua itu para mujtahid. Tapi pendapat mereka itu tidak dianggap selama Rasulullah SAW masih hidup. Masih hidup. Jadi ijtihad mereka itu mulgho, tidak dianggap, terhadap tidak dihitung. Kemudian dibiarkan selama Rasulullah SAW masih hidup. Jadi ijma' itu hanya terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal. Lanjut, silakan. Al-khamis la budda min ittifaq jami'il mujtahidin falau khalafa wahidun minhum lam yan'aqid al-ijma' wa hadha yu'khadhu min al-alif wal lam allati tufidu al-istighraq fi qawlina al-mujtahidin. Baik, la budda min ittifaqi jami'il mujtahidin. Harus ada kesepakatan dari para mujtahid. Kalau khalafa wahidun minhum lam yan'aqid al-ijma'. Seandainya pertama syarat ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid. Seluruh mujtahid harus bersepakat. Nah, kemudian jikalau ada seseorang dari antara para mujtahid itu satu orang
menyelisihi atau tidak bersetuju dengan apa yang mereka sepakati, satu orang aja, maka nggak terjadi namanya ijma. Nggak terjadi namanya ijma, nggak sah ijma'nya. Wa hadza yu'khadz minal alifi wal lam allati tufidul istighraq. Dan ini yaitu kata semuanya, harus semuanya itu bersumberkan dari kata alif dan lam pada ta'rif tadi, al-mujtahidin. Alnya itu adalah al-istighraqiyah, yaitu dia harus meliputi seluruhnya, menggapai semuanya, kena semuanya, kena semuanya. Jadi seluruh mujtahid tanpa terkecuali pada zaman itu harus sepakat tanpa terkecuali. Tadi kan kita singgung bahwasanya Daud Az-Zahiri dia mujtahid, tapi dia dikecualikan ijtihadnya dalam hal-hal tertentu. Masalah kias dia nggak dihitung misalnya. Masalah kias dia tidak dihitung. Maka ketika dia menyelisih permasalahan kias atau masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan kias, maka pendapatnya itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Di sini kata mujtahid karena bilang bisa berbeda ya. Maka kalau ada kesepakatan mujtahid mutlak, maka yang bisa menyelisih mujtahid mutlak. Dan apabila yang berpendapat mujtahid juz'i, maka penyelisihnya nggak masalah jadi dari mujtahid juz'i. Dan di sini pendapat Syafi'iyah dan jumhur ulama ya seingat saya. Kemudian ada beberapa ulama yang menganggap bahwasanya jumhur itu sama dengan ijma. Jumhur sama dengan ijma. Misalnya Imam At-Tabari itu berpendapat jumhur sama dengan ijma. Jumhur sama dengan ijma. Kemudian dan ulama yang lainnya ya, tuh, mereka beranggapan jumhur itu adalah ijma. Jadi kalau antum dapat di kitab-kitabnya At-Tabari mengatakan kata ijma dan semisalnya itu maksudnya adalah jumhur. Wallahu taala alam. Baik, lanjut. Asadis inqiradul asr wa hadha syart mukhtalafun fih wal jumhurul a'dham minal usuliyyin ala adam ishtiratihi wa na'ni bihi annahu hal yushtarat ayyamuta jami'ul mujtahidin hatta yasira al-ijma' hujjah. Ulang, an yamuta jami'ul mujtahidin hatta yasira al-ijma'u hujjah lihtimali ay yarji'a ahaduhum amma ajma'u alaih. Qala al-usuliyun la yushtarat hadha li'annahu lam yanqul an ahadin minas salaf ishtiratihi bal ihtajja ba'duhum ala ba'd bil ijma'. Istiratuhu. Oh, namsad. Li'annahu lam yunqal an ahadin minas salaf ishtiratuhu bal ihtajja ba'duhum ala ba'd bil ijma'i fi hayatil mujmi'in. Oke. Baik. Dikatakan di sini bahwasanya syarat ke-6 adalah inqiradul asr. Wa hadza syart mukhtalafun fi, yaitu kosongnya zaman kalau saya bahasakan. Ini adalah syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama itu berpendapat, jumhur ulama dari para usuliyin itu berpendapat bahwasanya tidak disyaratkan inqiradu al-asr, yaitu kosongnya zaman dari para mujtahid. Wa na'ni bihi annahu hal yustaratu an yamuta jami'ul mujtahid hatta yasira al-ijma'u hujjah. Yaitu yang dimaksud dengan inqiradul ijma', inqiradul asr, yaitu apakah disyaratkan meninggalnya seluruh mujtahid baru bisa menjadikan ijma' itu sebagai hujjah. Saya misalnya pada satu zaman, di zaman itu ada ulama A atau Imam Syafi'i, di zaman itu ada ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dianggaplah mujtahid itu cuma mereka empat doang. Kemudian mereka sepakat dengan suatu permasalahan. Misalnya mereka bersepakat empat ini, anggap empat ini cuma mujtahid ya pada zaman itu. Empat ini bersepakat bahwasanya hukum gajah haram.
gacha game haram misalnya. Ketika sudah dibilang haram itu, apakah sudah sah ijma? Ataukah tunggu mereka pada meninggal semua baru dikatakan ijma? Kan mungkin aja enggak. Mungkin enggak kira-kira ada di antara mereka yang tiba-tiba rujuk. Enggak deh. Saya enggak jadi bilang enggak, saya rujuk dari pendapat saya yang sebelumnya bilang gacha itu haram. Saya bilang gacha itu boleh hukumnya. Apakah sah seperti itu? Nah, itu yang dinamakan inqiradul inqiradul asri, itu kosongnya waktu dari para mujtahid. Ketika mereka sudah bersepakat nih, apakah kesepakatan mereka pada mereka saat hidup itu dikatakan ijma ataukah tunggu mereka meninggal duluan? Dan yang benar menurut jumhur ulama adalah bahwasanya tidak disyaratkan seperti itu. Selama mereka bersepakat dan ketika itu sepakat mereka, maka sudah dinamakan ijma. Dan setelah terjadi ijma, para mujtahid ini nggak boleh keluar dari ijma itu. Tidak boleh keluar dari ijma itu. Dan kalau dia keluar dari pendapat itu dan rujuk dari pendapat itu, maka dianggap pendapatnya salah. Karena sudah terjadi ijma sebelumnya. Jadi ijma itu nggak bisa terhapus. Makanya dalam nasikh mansukh, ijma itu nggak bisa jadi mansukh selamanya. Baik. Lihtimali an yarji'a ahaduhum amma ajma' walaih. Dikarenakan ada kemungkinan di antara para mujtahid itu kembali rujuk dari apa yang mereka telah bersepakat. Qolal usuliyin la yustaratu adza. Dan berkata para usuliyin enggak disyaratkan ini, li annahu lam yankul an ahadin minal salafi istiratuhu. Dikarenakan tidak didapetin bahwasanya di antara para ulama salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu, ada yang mensyaratkan demikian, balih tajjah ba'duhum ala ba'din bil ijma' fi hayatil mujmi'in. Akan tetapi mereka itu saling menjadikan hujjah di antara mereka dengan ijma' pada hidup mereka, pada kehidupan mereka. Misalnya kalau Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya nggak mendapati pendapat selain ini. Oleh perkataan seperti itu secara tidak langsung memberikan info bahwasanya itu ijma'. Tiba-tiba Imam Syafi'i rujuk dari pendapat itu. Nah, apakah itu bisa merusak ijma' sebelumnya? Jawabannya enggak. Tetap ijma', tetap ijma'. Walaupun perkataan Imam Syafi'i tadi banyak ihtimal dikarenakan keterbatasan ilmu beliau terhadap pengetahuan orang lain, pendapat orang lain bisa. Jadi ketika melihat kaul ulama, misalnya saya nggak mendapati seseorang pun mengatakan seperti ini. Apalagi perkataan ustaz zaman sekarang, itu jelas nggak bisa dijadikan nukilan ijma'. Nggak bisa. Misalnya ada yang mengatakan, oh saya nggak pernah mendengar pendapat yang kayak antum bilang. Itu nggak bisa dijadikan hujah bahwasanya itu dari ijma', nggak bisa. Misalnya, Anda nggak pernah mendengar orang mengatakan seperti ini. Anda nggak pernah mendapati ada yang mensyarah risalah misalnya. Itu nggak menjadikan itu adalah ijma'. Enggak. Bahwasanya nggak ada yang mensyarah risalah, nggak ada yang mengakuan seperti itu. Nggak boleh. Saya ada mengatakan, kemarin tuh ada yang bertanya kepada saya, bahwasanya yang dilarang itu ketika minum minum dari gelas atau dari air panas. Kita minum air panas nih, itu boleh ditiup dalam hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Tapi taklilnya beda-beda. Ada yang mengatakan karena penyakit dan lainnya. Tapi di antara pendapat Malikiyah, ada yang mengatakan bahwasanya itu dimakruhkan apabila minumnya untuk bareng-bareng. Misalnya satu gelas untuk bareng-bareng, maka ditiup dari mulut kita kemudian kita kasih ke orang lain, itu makruh hukumnya. Nah, ada syekh ngomong seperti itu, tiba-tiba dia ngomong kepada saya mengatakan bahwasanya, saya nggak pernah dengar kayak gini. Aneh-aneh aja Ustadz ini. Seingat saya ada pendapat lain mengatakan seperti itu. Itu pendapat Malikiyah. Nah, hal seperti itu tidak menjadikan apa yang antum bilang itu artinya Ustadz ini keluar dari ijma' kebiasaan. Enggak. Hati-hati antum sebagai penuntut ilmu ya, orang-orang yang punya bidang keilmuan dalam agama, melihat seperti ini harus jeli banget. Jangan sampai kesimpulan-kesimpulan yang tidak matang, yang kita bilang prematur itu menjadikan para jamaah itu menjadi salah. Sering banget kita dengar seperti itu. Saya nggak pernah dengar pendapat kayak gini. Seakan-akan itu ijma'.
Terus saya nggak pernah dapetin ustadz berpendapat kayak kamu. Seakan-akan itu ijma. Itu nggak bisa. Jadi bisa menukil ijma itu ya dari kutub para ulama, kitab-kitab para ulama. Nggak bisa dari hanya pengalaman tuh nggak boleh ya. Pengalaman tidak bisa dijadikan ijma. Misalnya nggak pernah saya dapetin orang seperti ini, nggak bisa. Kamu harus meneliti baru bisa mengeluarkan kesimpulan. Tapi kalau berdasarkan sesuatu yang lewat doang dari diri kamu, itu nggak bisa dikatakan kesimpulan yang bagus. Katakan juga di sini wa ammah timalu ruju'i ba'dihim an muwafaqatihi as-sabiqah lahum fa innahu mamnu'un. Dan ada pun kemungkinan mereka itu kembali dari pendapat yang mereka sepakati sebelumnya, bahwasanya hal itu dilarang. Wa dzalika anal ijma' idza in aq idzan aqada sara hujjatan mulzimatan lil jami'. Jika yaitu dikarenakan bahwasanya jika ada ijma itu telah udah jadi ijma, sudah sah ijma, maka dia sudah menjadi sesuatu hujjah yang lazim, udah harus diikutin bagi seluruh orang. Wala yajuzu li ahadihim an yarji'a an wifaqihi. Tidak boleh bagi seorang pun, yaitu di antara para mujtahid itu, untuk rujuk dari pendapatnya yang sepakat sebelumnya. Kira-kira paham masalah inqiradul asr? Ada yang nggak paham? Teman-teman ada yang nggak paham? Ustaz, Ya, silakan. Anda masih agak bingung, Ustaz. Kalau penggunaan ittifaq itu lebih kemana, Ustaz ya? Iya, pertama ya emang ada beda istilah para ulama ya. Ada beda istilah para ulama. Terkadang beberapa ulama menggunakan kata ittifaq untuk menghukumi sesuatu yang dia besar kemungkinan ijma. Besar kemungkinan ijma. Ada yang mengatakan pakai kayak gitu istilah. Ada juga yang memakai kata ittifaq itu untuk memakai maksud dari aglabiyah. Misalnya ittifaq madzhabul arba'ah. Enggak dibilang ijma itu, tapi pakai ittifaq biasa itu. Ittifaq. Tapi kata ijma karena dipahami itu adalah bersepakat seluruhnya, maka ketika dikatakan ijma, maka dipahami besar kemungkinan adalah ijma syar'i sebenarnya. Ijma syar'i sebenarnya. Biasanya para ulama untuk berhati-hati untuk menukilkan ijma, mereka menggunakan kata ittifaq. Karena ditakutkan ada penyelisihnya. Tapi tetap dinamakan dia hujjah, kata ittifaq itu. Kata paham? Berarti penggunaan ittifaq itu untuk lebih ikhtiyat doang, Ustaz ya? Iya, terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu yang saya dapatin. Oh, nah. Terkadang seperti itu yang saya dapatin. Jadi ketika dapat kata ittifaq, antum lebih apa maksudnya? Lebih lebih apa kita bilang? Bukan langsung bilang itu langsung ijma, bisa mungkin ijma. Tapi di sisi saya bilang orang yang ngomong itu mungkin aja beliau masih agak ragu ini ittifaq. Mungkin dia nggak dapat di semua akwalnya atau dia belum mengumpulkan semua pendapat. Tapi secara sebatas penelitian dia saat itu ini ijma itu misalnya. Jadi pahami. Nah, Ustaz. Baik. Pecah. Walakin idza qulna in qulna Walakin in kulna bi anna inqirada al-'asr hujjah wa huwa qaulun dha'if lima qaddamnahu fa innahu yu'tabar fi in'iqadi al-ijma' man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa shara min ahli al-ijtihad wa kadzalika yajuzu lahum ala hadzal qaul ay yarji'u an dzalikal hukm alladhi ajma'u alaih. lanjut. Wal mu'tamad Wal mu'tamad annahu la yushtarat inqiradul asr wa anna al-ijma' idan aqada lazimal jami' al-amala bihi wa man wulida fi hayatihim ba'da ijma'ihim lazimahul amal bihi wa lam tajuz lahu mukhalafatahu lakin yusyarikuhum fil ijma' mukhalafatuhu. wa lam tajuz lahu mukhalafatuhu lakin yusyarikuhum fil ijma'at al-qadimah. Baik. Katakan di sini walakin in qulna. Begini katanya. Kalaulah pun kita katakan bi anna inqiradil asr itu adalah hujjah,
yaitu meninggalnya para mujtahid pada satu waktu itu baru dikatakan hujjah, bahwa qaulun dhaifun, yaitu perkataan yang dhaif, lemah, bima qaddamnah, dari yang kita jelaskan sebelumnya. Fa innahu yu'tabaru fi iqadil ijma' man wulida fi hayatihim. Maka seseorang, ini yang dijelaskan seseorang yang lahir di zaman terjadi ijma' itu, dan orang yang lahir itu adalah seorang mujtahid di masa depan, maka pendapatnya itu di masa depan itu dapat merusak ijma' yang sebelumnya. Misalnya, di suatu zaman ada mujtahid namanya, kita bilang mujtahid Asrul, mujtahid Ahmad Suhada, mujtahid Aksan Panji. Nah, tiga orang mujtahid pada zaman itu. Mereka sepakat tiga zaman itu dalam suatu permasalahan. Tapi di zaman itu juga lahir seseorang bayi yang di masa depan dia menjadi mujtahid. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka konsekuensinya ketika si bayi yang nanti jadi mujtahid itu dapat merusak ijma' sebelumnya. Kenapa? Karena dia lahir dalam kurun yang dia itu di masa depan jadi mujtahid. Jadi konsekuensinya semua mujtahid beneran harus hilang. Baru terjadi namanya ijma'. Kemudian wakadzalika yajuzu lahum ala hadzal qaul an yarji'u an dzalikal hukm allazi ajma'u alaih. Dan konsekuensi juga dari pendapat mereka yang inqiradul asr itu adalah mereka dibolehkan, para mujtahid itu dibolehkan untuk rujuk dari pendapat mereka yang sepakat sebelumnya. Bahwa boleh kalau konsekuensi dari inqiradul asr, selama belum meninggal semua, maka siapa aja boleh merusak ijma'. Dan seakan-akan ijma' nggak akan pernah terjadi kayak gitu. Seakan-akan ijma' nggak akan pernah terjadi. Wal mu'tamad, di mu'tamad di sini maksudnya mu'tamad mazhab Syafi'i. Annahu la yustaratu inqiradul asri. Dan mu'tamad adalah nggak disyaratkannya meninggalnya seluruh mujtahid, kosongnya zaman dari para mujtahid. Wa annal ijma'a idzan aqada lazimal jami' al amalu bihi. Yang namanya ijma' kalau udah terjadi, udah disepakati, udah sah, maka wajib bagi seluruhnya untuk beramal dengan ijma'. Waman wulida fi hayatin, dan kepada siapapun yang dilahirkan pada zaman mereka, ba'da ijma'ihim, setelah ijma' mereka ada, lazimahu al amalu bihi, dan diharuskan beramal dengannya, walam tajus lahu mukhalafatuhu, dan nggak boleh bagi anak yang ini baru lahir bakal jadi mujtahid ini untuk menyelisihinya. Lakin yusyarikuhum bil ijtima'a fi ijtima'atil qadimah. Maka akan tetapi dia itu ikutan gabung dalam ijma' yang telah lewat. Jadi kalau ada mujtahid baru jadi mujtahid atau baru lahir mujtahidnya, maka dia wajib mengikuti ijma' sebelumnya dari mujtahid mereka. Misalnya suatu zaman mujtahid itu cuma tiga doang. Misalnya zaman 3 Hijriah. 3 Hijriah salah. Misalnya zaman 20 Hijriah. Itu di tahun itu di seluruh dunia mujtahidnya cuma 3. Kemudian mereka sepakat di tahun 20 Hijriah itu suatu masalah. Kemudian di tahun 25 Hijriah ada 100 mujtahid. Maka yang 100 ini nggak bisa menyelisih yang 3 tadi. Kenapa? Karena 3 tadi sepakat. Yang 100 mujtahid tadi yang muncul ketika 25 Hijriah itu hanya bisa ngekor kesepakatan 3 mujtahid yang tadi doang. Yang setelah lewat. Baik, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Afwan Ustaz, Anda mau nanya lagi. Kayak misalnya mufti di suatu negeri itu nggak dikatakan mujtahid, Ustaz ya?
Tidak, tidak, Oh, tidak. nah. Mufti bukan mujtahid. Mufti istilah sekarang itu bukan mujtahid. Tapi kata mufti di istilah orang zaman dahulu itu maksudnya mujtahid. Harus dipahami ya. Kalau antum baca-baca kitab para ulama, yaitu di usul fikih, kata mufti sering dipakai. Tapi dimaksud di situ adalah mufti, maksudnya mujtahid. Adapun mufti sekarang tidak dinamakan mujtahid. Mungkin mereka mujtahid tapi dalam bukan mujtahid mutlak ataupun yang di bawahnya sedikit. Tapi sebagai mujtahid, kita bilang tarjih atau mujtahid mazhab, yang mereka hanya menukil perkataan imam mereka yang mereka ikutin, kemudian memilihkan pendapat itu kepada mustaftinya, orang yang minta fatwanya itu doang, sebatas itu saja. Kemudian merumuskan apa yang terjadi. Misalnya ada permasalahan baru di muka bumi ini, mereka merumuskan dari kalam-kalam atau qawaid, dawabit dari para imam mereka ikutin. Maka mereka ikutin, itu kerjanya mufti. Tapi untuk kita katakan mendapat menyelisihkan ijma itu nggak bisa. Itu nggak bisa dilakukan. Makanya antum ketika nengok ada penyelisih di zaman yang telah jauh dari yang disepakati, misalnya 4 mazhab atau kita bilang ulama, masalah apa ya? Singkat saya permasalahan apakah zaujah dan zauj itu masuk ke permasalahan rod. Misalnya rod itu artinya kalau ada kelebihan dalam warisan, apakah zaujah sama zauj itu dapat kelebihannya? Nah, itu kan berbeda pendapat dua ulama. Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan zauj dan zaujah ini nggak dapat karena mereka bukan qaraabah, nggak ada hubungan darah. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Tuh. Tapi ada ulama satu orang menyelisih, mengatakan zauj dan zaujah ini bisa dapat. Nah, menyelisih ini kalau dia jauh zamannya dari yang sebelumnya ini nggak bisa dianggap. Nggak bisa dianggap. Itu hati-hati antum ketika baca perbedaan pendapat ulama, harus dilihat bagus-bagus apakah cocok ini dikatakan penyelisih, apakah pendapat menyendirinya itu bisa diterima, penyendiriannya itu harus diperhatikan. Kira-kira paham, Haris? Nah, Ustaz. Oke, lanjut. Hujjatul ijma'. Hujjiyatu al-ijma' yu'tabaru al-ijma' min aqwa wa ahammi al-hujaj asy-syar'iyyah li'annahu ma'sumun 'anil khata' wa huwa alladhi waqafa fi wajhi al-muharrifin wal mubtilin alladzina hawalu ta'wilan nusus wal khuruj biha 'an dhahiriha. Baik. Walau Kehujjahan ijma'. Ijma' itu diakui sebagai di antara dalil paling kuat dan paling penting dalam syar'i. Dikarenakan dia itu adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Ijma' itu terjaga dari kesalahan. Ijma' terjaga dari kesalahan, nanti kita bahas lagi insyaallah ijma' apa yang beneran jadi terjaga dari kesalahan. Ada ijma' yang lebih kecil terjadi kesalahan. Wa huwa allazi waqafa fi wajhil muharrifin wal mubtilin allazi hawalu ta'wilan nusus wal khuruj biha alin dhahiriyah. Dan ijma' inilah yang menjadikan para muharrifin, yaitu pengubah syariat dan perusak syariat. Kita bilang mubtil itu membatalkan hukum syariat. Ijma' inilah kerjanya yang menjadi benteng, kita bilang. Menjadi pembatas, yang dia itu membatasi kerjaan orang-orang yang mau mengubah-ubah syariat. Alladzi hawalu ta'wilan nusus, yang berusaha untuk memalingkan nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah yang bersifat ijma', itu mereka paling-palingkan. Wal khuruja biha. Dan mereka berusaha untuk keluar dari hal-hal yang ijma' itu, an-zahiriyah, dari kezahirannya. Itu orang-orang muharrifun, mubtilun, mereka tuh sangat-sangat senang banget, bukan sangat-sangat bernafsu untuk keluar dari hukum Islam yang telah dijema'kan. Karena mereka anggap, makanya orang-orang barat itu nggak sepakat dengan konsep ijma' dalam Islam. Kenapa? Karena mereka anggap
ijma itu sesuatu yang disepakati zaman itu doang. Zaman setelahnya kagak. Zaman setelahnya kagak. Dan ijma itu seperti membatasi inovasi. Membatasi inovasi. Ketika ada ijma, maka orang berhenti di situ, nggak bisa melakukan apapun. Melakukan apapun. Makanya benteng terakhir umat Islam itu adalah ijma. Benteng terakhir adalah ijma. Ketika ijma nggak ada, itu hukum Islam semuanya bisa dikotak-katik dengan dalih makosid kah, dengan dalih perbedaan pendapat kah. Tapi ketika ada ijma, maka semua itu terhentikan. Baca walaulal ijma. Walaula al-ijma' laqama katsirun mimman dzakarna min ashabil ahwa bita'wilin nusus wa hamliha ala jahlihim wa syahawatihim wa ahwaihim. Walidzalika wajadna ashabal ahwa yahmiluna 'ala al-ijma' hamlatan ashwa min ajli tahtimi hadzal hisn Al-Hasin. al-hasin wasurul mani' lil Islam liyasilu ila ma'aribihim. Walaqad sarra. Baik, jelasin dulu. Nih, katakan di sini, kalau nggak dikarenakan ijma, akan banyak orang-orang yang seperti kita sebutkan itu di antara orang-orang muharrifin dan mubtilin, dari orang-orang ahli hawa, yaitu orang-orang pengikut hawa nafsu, itu berencana untuk memalingkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah dan membawanya ke makna yang lain, yaitu sesuai dengan kebodohan mereka, syahwat mereka, dan hawa nafsu mereka. Dikarenakan itu, walidzalika wajadna ashabal ahwa. Dikarenakan itu kita mendapati bahwasanya orang-orang pengikut hawa nafsu yahmiluna alal ijma', yaitu hamlatan aswa'iyah. Mereka membawa pada ijma' itu banyak, kita bilang apa ya, dengan diksi-diksi yang acak-acakan. Min ajli tahtimi hadzal hisni al-hasin. Dengan maksud untuk menghancurkan, yaitu benteng yang kokoh nih, kuat ini. Wasurul mani', yaitu dinding yang kita bilang sebagai penghalang Islam, yaitu sebagai pembatas Islam itu adalah ijma'. Kalau nggak ada ijma', mungkin Islam itu nggak ada. Mungkin Islam itu nggak ada. Sebagaimana terjadi bersama kaum Nasrani. Mereka nggak ada ijma'. Maka siapa aja bisa ngotak-ngatik Injil mereka. Karena mereka nggak ada ijma'. Kita ada ijma'. Quran itu nggak bisa diubah, nggak bisa dijadikan terjemahan. Ketika terjadi seperti itu, nggak bisa namanya Quran itu diterjemahkan, dikasih ke orang terjemahannya doang, itu nggak bisa. Dijadikan itu Al-Quran, nggak. Al-Quran itu tetap bahasa Arabnya. Terjemahan itu sebagai bentuk kita bilang pendekatan makna dari Al-Quran, bukan terjemahan itu sama dengan Al-Quran. Ada yang bilang kayak gitu. Liyasilu ila ma'aribihim, agar mereka itu sampai ke tujuan-tujuan mereka, keperluan-keperluan mereka. Yaitu apa? Untuk menghancurkan Islam. Waqad sarraha ada ahaduhum, dan terang-teranganlah di antara mereka itu, walau aradtu an usamiyahu tasamaituhu masyhuran. Kalaulah aku mau menyamakannya, maka aku namakan namanya masyhur. Fi ba'di kutubihi bi annahu yuridu tahtimal ijma' min ajlil wusuli ila ghayatihi wa ma'aribihi. Di berapa kutub buku dia menyebutkan bahwasanya dia emang langsung menjelaskan bahwasanya dia kepengen menghancurkan ijma'. Menghancurkan ijma' min ajlil wusuli ila ghayatihi, agar dia itu sampai kepada tujuan-tujuan dan keperluan-keperluannya dan rencana-rencananya. Faqala ba'da ansyakka fi wuqu'il ijma', dan berkata dia setelah dia membuat kerancuan tentang membuat keraguan dalam sahnya ijma', fa idza thabata lana bi butla thabata lana butlanul ijma', wa idza thabata lana butlanul ijma', jika sudah mantap, sudah jelas, sudah terjadi namanya batalnya ijma', hana alaina ta'wilu nuzuli Isa ibn Maryam akhir zaman bi badwi al khairi wassalah. Yaitu mudah bagi kami, hana itu mudah ya,
mudah bagi kami untuk memalingkan maksud dari turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman dengan kita bilang ini maksudnya bukan Nabi Isa beneran, tapi dengan maksud bahwasanya kata Nabi Isa itu maksudnya adalah ditakwil bukan Nabi Isa beneran yang turun, tapi adanya kebaikan, adanya perbaikan yang terjadi di muka bumi ini. Jadi mereka mentakwil bahwasanya turunnya Nabi Isa ke muka bumi itu enggak secara zahir, enggak beneran Nabi Isa, tapi maksudnya adalah kebaikan Nabi Isa-nya yang turun, kemudian perdamaian Nabi Isa-nya turun dan lainnya. Summa zakara baqiyata ma yuridu ta'wilahu min nususil Qur'an dan Sunnah, dan dia menyebutkan berapa hal lagi yang dia ingin mentakwilnya atau memalingkannya dari nas Al-Qur'an dan Sunnah. Baca lagi, silakan. Dari idzan saja. Idzan, ya. Idzan falladhi yahulu bainahu wa baina ma yuridu huwa hadzal jidar al-matin wal hisn al-mani' wa huwa al-ijma'. Bal balagat as-safahatu bi ba'dihim ila an qala innal ijma' bid'ah. Kaburat kalimatun kharajat min famihi fama qala illa buhtanan wa zura. Wa qad qala mithlu hadha qadiman an-nadham sahibu kitab Nasru at-Tathlith 'ala at-Tauhid kama qalahu Ibnu Subki. Wa ayyan kana hadzal qa'il al-mushakkik fama mithluhu wa mithlul ijma' fil Islam illa kama qala syair la 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 yadurrul bahra amsa zakhiran anna rama fihi gulamun bihajar. Wa qad ihtajjat al-ummah al-islamiyah bil ijma' min mufattatah amriha min muftatahi amriha fi saqifati bani Sa'idah ila yaumina hadha wa ila yaumil qiyamah insyaallah. Walaula anna dalil alaihi qat'i lama alzama ba'duhum ba'dha bihi walima ihtajja bihi ba'duhum ala ba'd. Baik. Dikatakan di sini bahwasanya idzan falladhi yahulu bainahu wa baina ma yuridu huwa hadzal jidarul madin. Dan idzan ya begitu yang menjadikan penghalang antaranya dan dengan antara yang mereka inginkan itu adalah jidar yang matin ini, tidak tembok yang kokoh ini. Wa hisnil mani' yaitu saya bilang sebagai tameng yang penghalang, wa huwal ijma', yaitu sebuah ijma itu sebagai penghalang dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Bal balagatis safahatu bi ba'dihim ila anqal. Bahkan sampai kebodohannya itu di antara mereka itu ila anqal innal ijma' bid'ah. Bahwasanya ijma itu adalah suatu bid'ah. Kaburat kalimatan kharajat min famihi. Sesuatu yang kesombongan lah yang keluar dari mulutnya, yaitu mengatakan ijma adalah bid'ah. Fama qala illa buhtanan wa zura. Enggak ada yang mereka katakan kecuali tuduhan dan sesuatu yang asal-asalan. Wa qad qala mithlu hadza qadiman an-nazam. Telah mengatakan seperti kayak gini, yaitu ijma itu bid'ah adalah nazam. Nazam ini sering disebutkan di kitab-kitab usul fikih karena pendapatnya yang kontroversi mulu kerjanya. Ini si ijma, ini si jumhur. Sahibu yaitu kitab Nasrul Tathlith 'ala Tauhid. Dia adalah pembuat kitab Nasrul Tathlith 'ala Tauhid. Kama qalahu As-Subki, Ibnu Subki, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Subki. Wa ayyan kana hadzal qa'il al-musyakkik, dan perkataan apapun yang keluar dari orang-orang yang meragu seperti ini, fama misluhu wa mislul ijma' fil Islam, dan apa yang semisalnya dari ijma' pada Islam, illa kama qala syair, tidak lain sebagaimana dikatakan oleh para penyair, la yadurul bahra amsa zakhiran an rama fihi gulamun bihajarin. Enggak akan, kita bilang enggak akan termudorotkan laut itu dikarenakan
tidak akan berpengaruh laut yang berlimpah itu ketika dilempar batu oleh anak muda, kita bilang. Maksudnya di sini adalah laut tuh yang melimpah, yang besar banget. Itu mau dilempar batu pun nggak akan berpengaruh apapun karena dia udah kuat, karena dia luas, karena dia banyak. Begitu juga ijma, ketika udah terjadi ijma, mau dilempar kemana pun nggak akan kena, mau dilempar apapun nggak akan kena, mau diapain apapun nggak akan kena, karena sudah benteng terkuat kita adalah ijma. Yang terkuat kita adalah ijma. Kalau nusus Al-Quran dan Sunnah itu mungkin aja bisa ditakwil. Tapi kalau nggak ada ijma, itu orang semuanya bisa mentakwil sesuai hawa nafsunya. Berkatakan wa qad ihtajatil ummatul islamiyyah bil ijtima' min muftatahati amriha fi saqifati bani sa'idah ila yaumina hadza. Dan umat Islam itu telah kita bilang menjadikan berhujjah dengan ijma', berdalil dengan ijma' di awal perkara mereka, di awal perkara umat Islam, yaitu apa? Di perkara Saqifah Bani Sa'idah, yaitu ketika Saqifah Bani Sa'idah itu seperti tempat Bani Sa'idah, yaitu ijma' pertama kali yang terjadi di sini adalah ijma' pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Itu ijma' pertama. Kenapa? Karena ketika Rasulullah meninggal, langsunglah para sahabat berkumpul untuk memilih kita bilang khalifah setelah Rasulullah SAW. Wa ila yaumil qiyamati insyaallah, sampai hari kiamat insyaallah. Walaula annat dalila alaihi qat'iyun, kalaulah bukan ijma' itu bukan dalil yang qat'i, lama alzama ba'duhum ba'dan bihi. Mereka itu enggak akan memaksa orang lain untuk mengikuti ijma' apa yang diputuskan oleh para sahabat itu. Walimahtajja bihi ba'duhum ba'du. Dan kenapa juga mereka harus berdalil dengan saling berdalil dengan ijma' itu? Kalau emang bukan ijma' itu bukan dalil, itu menunjukkan ijma' adalah dalil. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul telah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, kami akan palingkan dia dan kami biarkan dia masuk ke dalam neraka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat. Dan berkata Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dolalatin, umatku itu tidak mungkin bersepakat dalam suatu kesesatan. Silakan baca. Anwa'ul ijma' lil ijma'i salah satu anwa' hiya al-awwal al-ijma' al-qawli ka'an yaqulu jami'ul mujtahidin qawlan wahidan fil mas'alah. Lanjut. Al-thani al-ijma' al-fi'li wa dhalika bi an yattafiqa jami'ul mujtahidin ala amalin ma fa inna nafhamu min amalihim annahu jaizun bi ijma'ihim alaih. Al-thalith al-ijma' as-sukuti wa dhalika bi ay yaqula ba'duhum qawlan aw yaf'alu fi'lan wa yantashiru hadzal qawl aw al-fi'l baina jami'il mujtahidin wa la yunkiru ahadun minhum qawlahu hadha bal yaskutuna jami'an alaih ma'a adami khawfihim wa mururiz zaman alladhi yumkinuhum fihi minan nadhari fi ma qila aw fu'il. Baik. Sekali lagi ya. Jenis-jenis ijma'. Ijma' itu ada 3 disebutkan di sini. Yang pertama al-ijma'ul qauli, yaitu ijma' yang bersifat perkataan, ka'an yaqula jami'ul mujtahid qaulan wahidan fi mas'alah. Misalnya para mujtahid mengatakan satu pendapat yang sama semua. Pendapat yang sama semua dinamakan al-ijma' al-qauli.
Kemudian al-jima' al-fi'li itu ijma' perbuatan, wa dzalika bi an yattafiqa jami'ul mujtahidin ala amalin ma fa inna nafhamu min amalihim annahu jaizun bi ijma'ihim alaih. Yaitu ijma' perbuatan. Kita bahwasanya hal itu seperti bersepakatnya para mujtahid dalam suatu perbuatan. Misalnya para mujtahid dulu mengamalkan hadis ini. Walaupun setelah kita periksa itu doif, tapi para ulama mengamalinya. Maka kita bilang para ulama bersepakat atas pengamalannya. Misalnya hadis itu kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Itu hadisnya doif. Tapi di sisi lain itu diamali oleh seluruh para ulama. Dan bahkan ada hadis yang sahih tapi tidak diamalin seluruh ulama. Tuh. Itu uniknya ijtihad. Makanya enggak, saya bilang kalau bahasa saya, enggak seenak jidat kita untuk berijtihad. Enggak enak, sulit banget ijtihad bagi orang-orang seperti kita. Bagi seorang mujtahid mutlak itu mah gampang bagi mereka ijtihad karena ilmunya sudah di kepala mereka semua. Mereka tinggal mengeluarkan saja hasilnya. Fa inna nafhamu min amalihim annahu jaizun bi ijma'ihim alaih. Kita memahami dari perbuatan mereka bahwasanya hal itu dibolehkan berdasarkan ijma' mereka terhadap hal itu. Kemudian yang ketiga al-ijma' us-sukuti, yaitu ijma' sukuti. Wa dzalika bi an yaqula ba'duhum qawlan aw yaf'alu fi'lan fa yantashiru hadzal qaul wal fi'l baina jami'il mujtahidin. Yang dinamakan ijma' sukuti yaitu seseorang mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan. Ini salah satu mujtahid mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan. Dan perkataan dan perbuatan itu tersebar pada seluruh mujtahid. Mujtahid itu tahu semua apa yang dikatakan. Mujtahid sendiri ini yang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, mujtahid yang lain tahu apa yang dilakukan dan dikatakannya itu. Wala yunkiru ahadum minhum qaulahu. Dan mereka para mujtahid ini enggak ada salah satu pun yang mengingkari apa yang dikatakan salah satu mujtahid ini. Qaulahu hadza falyaskutun jami'an alaih. Bahkan mereka itu diam semua. Mereka itu diam semua dari apa yang dikatakan atau dilakukan oleh mujtahid ini. Ma'a adami khaufim. Dalam keadaan mereka itu tidak dalam keadaan takut. Tidak dalam ketakut. Wa mururiz zamani alladhi yumkinuhum fihi minan nazari fi makila wa fu'il. Yaitu dalam keadaan telah lewat zaman yang memungkinkan, waktu yang memungkinkan mereka itu dapat meneliti dari apa yang dikatakan atau dilakukan. Jadi ijma' sukuti itu adalah ketika ada suatu perkara, mujtahid mengatakan sesuatu, misalnya hukum pakai HP fulan haram misalnya. Seluruh mujtahid dengar, seluruh mujtahid tahu, dan perkataan itu tersebar kemana-mana. Tapi mujtahid lain diamin. Nah, apakah sukut mereka dihitung ijma' atau tidak? Fasukutuhum hadza yu'tabaru ijma'an. Sukutian bisyurutil lati zakarna. Dan diamnya mereka ini dari suatu hal ini, maka diakui sebagai ijma' sukuti namanya. Bisyurut allati zakarna. Jadi syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ini Pak, harus ada catatan sedikit teman-teman bahwasanya dalam mazhab Syafi'inya ya. Mazhab Syafi'i itu ada berbeda pendapat apakah ijma' sukuti itu adalah ijma' dan hujjah. Nas dari Syafi'i itu yang paling jelas dari Syafi'inya bahwasanya ijma' sukuti itu bukan ijma'. Bukan ijma' dan bukan juga hujjah. Anda bisa baca di kitab Nihayatus Sul punyanya Asnawi. Pendapat kedua yaitu para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya, dan ini jumhur ulama dari yang mazhab yang lain, bahwasanya ijma' sukuti adalah ijma'. Ijma' sukuti juga adalah ijma' dan juga hujjah. Ada juga mengatakan ijma' sukuti itu hujjah, tapi enggak ijma'. Ada juga seperti itu. Karena memberikan yang seperti ini biar antum pahami bahwasanya dalam mazhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat mengenai keotentikan ijma' sukuti ini. Tapi kalau jika ada qarinah khorijah yang lain atau qarinah yang indikator yang menunjukkan hal ini ijma', itu ijma'.
Saya didukung oleh Al-Quran, didukung oleh Sunnah, didukung lagi dengan perkataan yang lain, kita menunjukkan atau menunjukkan baca hadis lagi. Wa min a'dhami amsilatil ijma'ul muslimin karril unsur wa marrud duhur ala anna salat at-tarawih 20 rak'ah. Wal ijma' ala hadha ijma'un qawli wa fi'li wa sukuti. Wa amma qawlul wahid minas sahabah falaysa bihujjah ala ghairihi ala ma sanadkuruhu fil adillatil mukhtalaf fiha. Di antara contoh yang paling besar ya masalah ijma' ini adalah ijma'nya kaum muslimin yang telah lewat berapa zaman dan lewat berapa waktu ala anna salat tarawih isruna rakaatan, bahwasanya salat tarawih itu ada 20 rakaat. Ini dia nukil ijma' ya. Wal ijma'u hadza wal ijma'u ala hadza ijma'un qauliyun wa fi'liyun wa sukutiyun. Dan ijma' ini dinamakan ijma' qauli atau fi'il atau sukuti. Jadi 3 ijma' jadikan satu permasalahan. Makanya beberapa ulama ada yang menghukumi bahwasanya orang yang mengatakan pembatasan tarawih hanya 10 itu bisa dihukumi pendapat yang bid'ah. Beberapa ulama menganggap karena sudah dipahami oleh para sahabat bahwasanya tidak ada batasan pada tarawih. Tapi fi'il mereka mengatakan 20. Tapi pembatasan itu tidak ada dikatakan oleh para sahabat, itu dibatasi hanya 10. Tidak ada para sahabat melakukan seperti itu. Adapun nas hadis itu perlu diperhitungkan, apa kita bilang, diteliti kembali. Bisa dari segi riwayatnya kah? Dari segi korinah-korinah yang lain kah? Tuh. Atau mungkin ada maksud yang lain yang kita pahami berbeda dari yang dipahami oleh para sahabat. Wa amma qaulul wahidi nas sahabah, dan ada perkataan personal dari para sahabat, falaisa bihujjatin ala ghairihi, maka bukan termasuk hujjah dari sahabat yang lainnya, ala ma sanazkuruhu fil adillah al-mukhtalaf fiha, yang insyaallah akan kita sebutkan di bab adillah mukhtalaf fiha. Insyaallah setelah ini kita masuk ke qiyas. Insyaallah besok kita belajar qiyas. Anak pribadi rekomendasi ya kita belajar qiyas, jangan pakai kitab ini. Maksudnya anak kasih contoh banyak ya. Karena ada beberapa qiyas yang agak sulit dipahami, memang perlu penjelasan lebih. Seperti qiyas dalalah itu memang perlu ada penjelasan lebih biar antum lebih paham. Tapi kalau kita mau baca dari sini juga bagi Anda nggak masalah. Baru muskilah. Baik, mungkin demikian ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang mau diluruskan, dipersilakan. Silakan. Zaman sekarang adakah mujtahid? Saat ini setahu Anda nggak ada. Tapi mungkin terjadi zaman depan mungkin aja. Zaman depan mungkin, di zaman akan datang mungkin aja mujtahid datang. Sebagian ulama mengatakan Imam Mahdi itu mujtahid. Imam Mahdi kalau datang itu jadi sebagai mujtahid. Tapi kalau zaman sekarang Anda belum dapatin dengan apa yang syarat-syarat oleh kepada ulama, yaitu maksud adalah mujtahid mutlak atau enggak ada. Tapi kalau mujtahid di bawah itu, misalnya mujtahid mazhab, mujtahid tabjih dan semisalnya, mungkin ada tapi saya nggak tahu. Mungkin ada, saya tidak tahu. Berlakunya ijtihad atau ijma' ulama terakhir kali di abad berapa, Ustaz? Ijtihad maksudnya? Nggak paham maksudnya ijtihad di sini. Ijma', ijtihad. Kalau kumpulan ijtihad bisa dinamakan ijma', iya benar. Nggak tahu. Setiap zaman ulama bisa ijtihad. Tuh. Zaman sekarang mungkin aja ada ulama yang berijtihad. Tapi kita nggak tahu ulama yang mana. Tuh, wallahu ta'ala alam. Baik. Mungkin segitu saja pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.